Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Aulia dari Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat bertujuan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester yang diberikan. Kali ini saya akan membahas laporan keuangan sektor publik yang meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu definisi laporan keuangan sektor publik, yang kedua tujuan dan fungsi laporan keuangan akuntansi sektor publik, yang ketiga perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta, dan yang keempat tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah. Definisi laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya sama dengan laporan keuangan sektor swasta, tetapi ada penyesuaian sifat dan karakteristik sektor publik yang mengakomodasikan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Selain itu, laporan keuangan sektor publik juga memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan moneter seperti pertimbangan sosial dan politik yang perlu diperhatikan. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi sektor publik meliputi: pertama, laporan keuangan formal, yang kedua, laporan realisasi anggaran, yang ketiga, laporan laba rugi, yang keempat, laporan arus kas, dan kelima, neraca. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Laporan keuangan pemerintah berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta dalam beberapa hal. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan yang pertama jenis-jenis laporan keuangan, yang kedua elemen laporan keuangan, yang ketiga tujuan laporan keuangan, dan yang keempat teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki perbedaan dan karakteristik, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu pedoman dalam membuat laporan keuangan. Perbedaan pelaporan dan laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi segala jenis aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor. Sedangkan laporan keuangan hanyalah satu medium dalam penyampaian informasi. Tujuan dan fungsi laporan keuangan akuntansi sektor publik. 1. Kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, serta pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan dan informasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang, dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat adalah kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Selanjutnya, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pemerintah. Secara rinci, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah adalah: yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Review kasus kali ini saya mengambil dari BPK menemukan 6 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015. Temuan tersebut termuat di dalam laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua BPK, Hari Azhar Aziz, mengatakan 6 masalah itu perlu ditindaklanjuti pemerintah. Maka atas LKPP tahun 2015, Bapak memberikan opini wajar dengan pengecualian. Kata Hari dalam sidang paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juni 2016. Menurut Hari, masalah pertama terkait penyajian investasi permanen penyertaan modal negara atau PMN per 31 Desember 2015 sebesar 1.800,93 triliun. Dari nilai tersebut, sebesar 484,38 triliun merupakan PMN kepada PT Perusahaan Listrik Nasional. Dalam laporan keuangannya, PLN mengubah kebijakan akuntansinya yang tadinya menggunakan ISAK 8 menjadi tidak ISAK 8. Ini merupakan pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Pada Juli tahun lalu, PLN menyatakan efisiensi biaya yang mengontrol pengeluaran bagi perseroan. Di sisi lain, dengan menerapkan ISAK 8 mulai 2012 berdampak pada hutang falas perusahaan, sehingga penerapan standar akuntansi tersebut juga berpengaruh terhadap laba rugi PLN yang sangat berfluktuasi karena dipengaruhi nilai tukar rupiah. Pada posisi seperti ini, BPK menilai dampak penerapan ISAK 8 tanpa penerapan ISAK 8 menimbulkan perbedaan nilai penanaman modal pada PLN per 31 Desember 2015 yang disajikan sebesar 43,44 triliun. Penggunaan data tersebut lantaran manajemen PLN belum memberikan laporan keuangan per 31 Desember 2015 yang telah melalui proses audit, sehingga BPK tidak dapat menentukan apakah perlu penyesuaian atau angka tersebut. Masalah kedua, kata Hari, pemerintah menerapkan harga jual enceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak yang dikurangi subsidi tetap. Hal ini menyebabkan konsumen terbebani dan menambah keuntungan badan usaha. Dalam hal ini, Pertamina melebihi yang seharusnya, yaitu 3,19 triliun. Namun, pemerintah belum menetapkan statusnya dari dana tersebut. Ketiga, terkait piutang bukan pajak sebesar 1,8 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu 33,94 miliar dan 206,87 juta USD dari iuran tetap, royalti, dan penjualan bersih tambang. Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak didukung sumber daya yang memadai serta 101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar. Masalah keempat yakni persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi, dan rekonsiliasi barang milik negara yang memadai. Begitu pula dengan persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar 2,33 triliun. Belum dapat dijelaskan status penyerahannya.
Kelima, koreksi pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar 53,34 triliun tidak didukung sumber yang memadai. Terakhir, pencatatan dan penyajian secara fisik saldo anggaran lebih sal atau tidak akurat sehingga kewajaran transaksi atau saldo terikat sal sebesar 6,60 triliun tidak dapat diyakini. Nah, terhadap 6 masalah tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang dipengaruhi kewajaran laporan keuangan semakin berkurang dan tidak menjadi temuan yang berulang. Meskipun demikian, dalam LHP 2015 ini, BPK menilai hasilnya lebih baik dibandingkan 2018. Hal tersebut terlihat dari jumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari 62 instansi pada 2014 menjadi 56 instansi tahun lalu. Sedangkan yang memperoleh opini WDP sebanyak 26 kementerian dan lembaga yang tidak memberikan pendapat sebanyak 4 kementerian dan lembaga pada 2015. Sayangnya BPK enggan merincikan tiap-tiap instansi tersebut. Sebagai informasi, dalam laporan realisasi anggaran pendapatan belanja negara 2015, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar 1.508,2 triliun atau turun 2,74% dibandingkan 2014 yang sebesar 1.550,49 triliun. Sedangkan dari neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2015, total aset yang disajikan sebesar 5.163,32 triliun atau naik sebesar 1.252,40 triliun dibandingkan total aset tahun 2014 sebesar 3.910,92 triliun. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang saya ambil adalah faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan entitas sektor publik. Sedangkan faktor struktur pengendalian internasional dan teknologi tidak memiliki pengaruh linear terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Sedangkan dengan memasukkan faktor pemoderasi yaitu faktor-faktor eksternal memberikan kesimpulan bahwa hanya faktor sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan RSUDX. Ketika kita melihat persentase yang terlalu kecil untuk variabel independen, untuk dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu variabel kualitas informasi laporan keuangan, artinya masih banyak variabel-variabel independen yang belum dimasukkan ke dalam model. Hal ini merupakan suatu peluang riset di mana yang akan datang untuk topik kualitas informasi laporan keuangan pada entitas sektor publik kesehatan yaitu rumah sakit. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi. Saya ucapkan terima kasih.